Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Abdul Haidar, ahli media. Di sini saya perwakilan guru dari SMK Islam Tanwirul Afkar, Sidoarjo. Saya akan mempresentasikan keikutsertaan saya pada lomba inovasi media pembelajaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selanjutnya, sebelum saya jelaskan maksud dan tujuan saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang mengenai uji kompetensi kejuruan, yaitu uji kompetensi kejuruan di SMK, di pendidikan vokasi, merupakan salah satu mekanisme asesmen akhir yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kompetensi peserta didik SMK sesuai dengan standar nasional atau KKNI dan tuntutan dunia kerja. Pada selanjutnya, skema mandiri memberikan ruang bagi SMK untuk mengadopsi atau mengadaptasi instrumen ujian sesuai dengan karakteristik dan konteks lokal, namun tetap berpedoman pada standar nasional. Dalam konteks DKV, hal ini berarti bahwa proses asesmen tidak hanya menguji kemampuan teknis seperti penguasaan software, kemudian teknik visual dan proses produksi media, tetapi juga mengintegrasikan aspek kreatif, manajemen proyek, soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan skema mandiri, seperti itu, dalam uji kompetensinya. Jadi semua SMK pasti akan ada fase terakhir, tujuan pembelajaran akhir, yaitu penilaian terhadap proses pembelajaran kompetensi selama 3 tahun di SMK, seperti itu. Dengan cara membentuk satu ekosistem. Ekosistemnya ini yaitu yang pertama adalah pihak siswa atau sekolah, kemudian yang pihak kedua adalah asesor industri. Ini sesuai dengan standar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk skema 1 dan 2 memang kita nggak bisa UTAT karena memang harus ada siswa yang diuji dari pihak sekolah, kemudian harus ada mitra industri, kemudian kita tambahkan satu ekosistem baru yaitu di pihak ketiga adalah customer UMKM atau penerima manfaat. Nah, ini satu skema yang mungkin agak sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Mitra industri kami memang beliaunya di bidang digital branding ya, jadi berkaitan dengan konten marketing juga. Jadi mitra industri kami adalah PT Bima Digital Indonesia dengan 2 produk unggulan yaitu Bima Kreatif di agensi branding dan digital campaign marketing. Kemudian mereka juga mempunyai produk EduHub namanya, yaitu usaha di bidang pembelajaran desain berbasis project based learning. Seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya uji kompetensi kami yang perdana dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mitra kami yaitu PT Bima Digital Indonesia, dan pada saat itu masih COVID, itu sempat mendapatkan atensi dari media nasional. Pada saat itu kami sempat dihubungi oleh liputan6.com karena pada saat itu dengan ekosistem yang berjalan tadi, 3 tadi yaitu yang pertama sekolah, kemudian dari industri sebagai asesor, dan yang ketiga penerima manfaatnya adalah UMKM sekitar sekolah. Itu kisah kami sampai dikisahkan dalam liputan6.com. Kemudian ini salah satu video uji kompetensi kejuruan sebelumnya. Jadi ini adalah proses ketika penawaran menawarkan produknya atau menawarkan jasanya itu langsung jalan kaki door-to-door ke masyarakat. Kami juga terima kasih saya selalu buat peserta Tanwirul sukses. Menawarkan atau menambahkan beberapa poin pada uji kompetensi kejuruan DKV 2025, yaitu ada poin pick me. Pick me ini proses pemilihan. Anak-anak akan dipilih sama customer. Ini satu inovasi baru juga. Creation, kemudian portfolio, pick me, creation, sama penilaian. Jadi ada lebih lengkapnya, kita bisa lihat di slide berikut. Di slide ini anak-anak itu kami wajibkan untuk membuat portofolio.
Jadi pembuatan portofolio siswa, setiap siswa kelas 12 wajib membuat website portofolio menggunakan platform digital seperti Canva, WordPress atau Google Sites. Jadi anak-anak membuat website portofolio yang di sini menceritakan, ibarat kata kayak mini CV gitu ya, kayak mini CV kurikulum vitae gitu, tapi ditambahi ada portofolionya. Jadi karya yang mereka hasilkan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu karya terbaik mereka itu dipampangkan di website portofolio mereka. Kemudian lah proses pick me ini yang berbeda dari tahun lalu, di mana kalau tahun lalu anak-anak harus jalan kaki menyisiri sekolah, bahkan ada yang merasakan ditolak dikarenakan komunikasi mereka yang kurang baik, atau ketika mereka menawarkan itu sedikit gugup atau bagaimana, bahkan ada yang sampai 2 sampai 3 kali ditolak. Maka dari itu untuk tahun ini saya dari tim kami, tim penyusun uji kompetensi, memberikan masukan sebuah skema yang dibalik, yang awalnya anak-anak menawarkan dengan cara jalan kaki door to door. Tahun ini mereka prosesnya adalah menunggu di sekolah. Jadi selama 3 hari kita siapkan semua mekanismenya. Jadi website ini kita persiapkan per anak ini ya. Kita persiapkan integrasi dengan website sekolah. Jadi setiap ketika Anda buka smki.tanjurulafkar.sc.id, di menu siswa itu nanti akan ada foto-foto anak-anak seperti yang di slide ini ya. Foto-foto anak-anak, dan ketika orang klik foto itu akan menuju ke website portofolionya setiap siswa seperti slide sebelumnya tadi. Nah, di website portofolio itu akan ada tombol di paling bawah sendiri ya, tombol WA, yang ketika diklik itu akan seperti yang gambar di sini ya. Jadi ini ada, hai saya ingin memesan jasa, misalkan namanya Meira. Jadi integrasi button ini ke WhatsApp ini untuk merasakan, untuk mendapatkan satu experience di mana anak-anak dicari sama customer. Gitu. Next, selanjutnya. Anak-anak berkarya sesuai dengan client brief dari customer mereka. Jadi ketika customer sudah milih, customer kita berikan satu link Google Drive form, Google Form ya, untuk mengisikan informasi perihal brand mereka. Mulai dari, nah untuk tahun lalu itu juga ada inovasi yang akan kita gunakan juga tahun ini, yaitu presentasinya itu kita live kan gitu di YouTube sekolah atau lembaga. Itu kita, karena memang kami ya jurusan DKV, kita ada proses untuk live streaming open sidang. Jadi ini disaksikan oleh orang tua, sama disaksikan oleh khalayak ramai, dan juga disaksikan oleh teman-teman dari mitra dunia usaha dan dunia industri. Seperti itu. Dan saya juga kaget yang melihat sidang kami yang uji kompetensi tahun lalu itu 2024, itu sudah ditonton lebih dari 500 viewers. Seperti itu. Jadi memang antusiasme masyarakat terhadap sistem uji kompetensi yang tergolong baru ini mungkin luar biasa gitu, atensinya luar biasa. Apalagi orang tua siswa yang antusias menunggu siswanya giliran tampil untuk menunjukkan hasil kerjanya ketika uji kompetensi. Ini juga latihan soft skill juga ya, luar biasa ini. Kemudian, oke, saya mengutip hadis dari Rasulullah SAW, pernah bersabda, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, saya tidak bermaksud menggurui, hanya ingin memberikan gagasan untuk uji kompetensi teman-teman khususnya di SMK di semua Indonesia, biar lebih kreatif, lebih inovatif, dan khususnya garis bawahnya lebih bermanfaat. Dan semoga ide saya ini bisa direplikasi, bisa diduplikasi, walaupun teknisnya berbeda, tapi kalau tujuan sama, insya Allah akan sangat berdampak bagi negara kita. Sekian dari saya, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warnai Indonesia. Alhamdulillah sudah 80%. Dan apakah ada kendala, Mbak? Untuk kendala masih pasti ada, mulai dari ide satu, untuk mulai dari menyatukan ide ke ide yang lain, dan mencari
referensi yang lain.